Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fajrin Roselinda dengan NIM 212520074. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan 1. Randy Nur Firmansyah dengan NIM 212520064, yang kedua Lutfia Azlina dengan NIM 212520068, yang ketiga saya sendiri Dinda Fajrin Roselinda dengan NIM 212520074. Untuk yang keempat, Tika Wahyuni dengan NIM 212520079. Pada Big Project kali ini, kelompok kami mengambil judul aplikasi pendataan penduduk. Yang pertama, kami menggunakan 5 include. Yang pertama include iostream, yang fungsinya memasukkan file header iostream. Yang kedua include string, untuk memanipulasi string. Include coniho, untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Include ioman, mengatur karakter untuk mengisi spasi dalam letak kanan. Yang terakhir include windows, hanya bisa digunakan pada Windows. Nah, di sini terdapat pada baris ke-14 terdapat struct. Dan kami menggunakan tipe data integer dan string. Untuk integer digunakan pada NIK, integer A, TMP, cari, dan awal, akhir, tengah, ketemu. Untuk string digunakan dalam nama, agama, status, dan alamat. Oke, pada baris ke-28 di sini untuk pencarian binary search. Oke, lanjut pada baris 42 di sini untuk perintah masukkan banyaknya inputan data. Pada baris ke-46 perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari a, dan i plus plus. Untuk yang baris ke-48 dan 62 sampai 62 di sini cout untuk memasukkan NIK, nama lengkap, agama, status, dan alamat. Pada baris ke-52 terdapat in ignore, yang fungsinya untuk mengabaikan atau menghapus satu atau lebih karakter dari buffer input. Dan pada baris ke-56 terdapat getLen, di mana fungsi getLen tersebut untuk membaca string atau garis dari input. Lanjut, pada baris ke-64 terdapat sistem CLS, yang fungsinya untuk menghapus layar screen. Nah, pada baris ke-67 sampai 81 tersebut, di sini daftar data penduduk sebelum diurutkan. Kami menggunakan program data tersebut secara dinamis, dan pengurutannya menggunakan selection sort, di mana mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau ascending. Pada baris ke-74 sampai 78 di sini terdapat session flag, EOS, left, dan setway. Apa sih session flags? Session flag tersebut merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk mengatur sejumlah format keluaran data. EOS left tersebut digunakan untuk mengatur perataan sebelah kiri. Dan fungsi dari setway tersebut untuk mengatur lebar dari suatu tampilan data. Misalkan nih dari NIK sama nama lengkap, maka untuk mengasih spasi jaraknya tersebut menggunakan setway. Lanjut. Pada baris ke-84 dan 86 terdapat looping, di mana di dalam for terdapat for. Untuk yang pertama, for integer b sama dengan 0, b lebih kecil dari a, b plus plus. Untuk yang kedua, for integer j sama dengan b plus 1, j kurang dari a, dan j plus plus. Pada baris ke-88, di sini terdapat percabangan, di mana NIK b lebih besar daripada NIK j. Maka terdapat swap, di mana swap tersebut digunakan untuk menukarkan dua buah nilai.
Lanjut, di sini selanjutnya terdapat proses daftar penduduk setelah diurutkan. Pada baris ke-109 terdapat perulangan for, di mana B sama dengan 0, B kurang dari A, dan B++. Nah, pada baris ke-121 terdapat masukkan data yang akan dicari. Dan pada baris ke-123 terdapat pencarian binary search, di mana integer awal itu nilainya 0 dan integer akhir sama dengan A. Kenapa sih kok A? Nah, untuk A tersebut pemisalan dari NIK. Pada kelompok kami, untuk mengurutkan data berdasarkan NIK, maka untuk integer akhirnya tersebut kami menggunakan NIK atau A tersebut. Pada baris ke-125 terdapat while, yang merupakan suatu perulangan penyeleksi kondisi yang digunakan agar program dapat menyeleksi kondisi, sehingga program dapat menentukan tindakan apa yang harus dikerjakan tergantung dari kondisi yang akan diseleksi. Nah, di sini while ketemu sama dengan 0 dan awal kurang dari sama dengan akhir, di mana nilai tengah sama dengan awal plus akhir bagi 2. Dan di sini pada baris ke-128 terdapat percabangan, di mana NIK tengah sama dengan cari. Lalu pada baris ke-130 terdapat ketemu. Jika misalkan kondisi tersebut false, maka pada baris ke-134 akan dieksekusi. Jika NIK tengah kurang dari cari, awal sama dengan tengah plus 1, jika tersebut masih salah, maka akan dieksekusi lagi pada baris berikutnya. Dan fungsi dari else tersebut, pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar pada kondisi yang ada. Maka, jika kondisi tersebut sudah benar, maka akan dilakukan break, yang fungsinya perintah untuk memaksa sebuah perulangan tersebut berhenti. Jadi, misalkan kondisi tersebut bernilai benar, maka akan muncul perintah NIK yang dimasukkan dan NIK tersebut ditemukan pada indeks keberapa. Jika NIK tersebut dicari misalkan salah, maka akan muncul perintah data tidak ditemukan. Untuk selanjutnya saya akan menjalankan data. Masukkan banyak inputan, misalkan 2. Memasukkan NIK, nama lengkap, gamma, status, alamat. Inputan yang kedua, nah, di sini muncul data yang belum diurutkan dan data setelah diurutkan. Lalu, di sini terdapat perintah masukkan data yang akan dicari. Misalkan saya akan mencari data yang di dalam daftar data tersebut. Maka di sini muncul perintah NIK tersebut dan NIK tersebut ditemukan pada indeks ke-1.
Baik, di sini saya akan mencari misalkan data atau NIK yang tidak ada di dalam daftar data tersebut. Apakah muncul perintah? Nah, misalkan saya masukkan data yang akan saya cari tapi tidak berdasarkan NIK yang ada di daftar data tersebut. Misalkan nah, maka akan muncul perintah data tidak ditemukan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.